Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai para sahabat pecinta sejarah peradaban Islam. Jika pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang masuk Islamnya singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, maka pada kesempatan kali ini kita akan membuka kembali lembar sejarah dari beliau, namun tentang wafat dan syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Tragedi ini terjadi pasca perang Badar dengan kekalahan orang-orang Quraisy Mekah. Pasca kekalahan itu, tentu saja dendam kesumat berkobar di antara rasa malu yang dialami oleh orang Quraisy. Abu Sufyan yang kini menjadi tetua Quraisy menantang kembali laga seperti itu di tempat yang sama pada tahun selanjutnya. Kemudian pada tahun berikutnya, Abu Sufyan benar-benar memimpin pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada perang Badar, yaitu berjumlah 3.000 orang. Pada hari Rabu bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, Abu Sufyan sampai di sebuah bukit di dekat Madinah. Tujuan utama mereka selain menghabisi Nabi Muhammad juga untuk menamatkan riwayat Hamzah yang telah banyak membunuh saudara mereka pada perang Badar. Tepat pada hari Sabtu, perang maha dahsyat yang jelas tidak imbang itu pecah dengan sangat luar biasa. Hamzah seperti biasanya menerjang dan menghantam ke sana kemari dengan sangat tangkas dan cepat. Tak heran jika kemudian tidak ada kepala musuh yang dilaluinya, kecuali ia tertebas sebelum akhirnya terpisah begitu saja dari lehernya. Untuk kesekian kalinya, Hamzah kembali menjadi momok yang sangat mengerikan bagi orang Quraisy. Hamzah terus berperang dengan sangat-sangat jantan. Semua musuh dilibasnya hingga 31 nyawa orang Quraisy melayang dengan pedangnya. Sampai saat itu, Hamzah bin Abdul Muthalib masih belum sadar bahwa ada sepasang mata yang terus mengikuti gerak-geriknya dari kejauhan. Hamzah juga belum sadar bahwa nyawanya terancam, benar-benar sangat terancam. Seorang budak bernama Wahsy milik Jubair bin Mut'im kembali membayangkan dirinya akan merdeka setelah ini, setelah menjalankan tugas berat menghabisi Hamzah dari kejauhan. Hatinya terus menggebu melihat kenyataan yang akan datang. Ia bisa berdiri sama tinggi dengan orang-orang Quraisy yang lain. Masih terngiang dengan sangat jelas di telinganya ucapan tuannya, Jubair bin Mut'im. Ukhruj ma'an nas, fa in anta qatalta Hamzah amma Muhammadin fa anta atikun. Keluarlah engkau bersama mereka pasukan-pasukan Quraisy. Jika engkau berhasil membunuh Hamzah, paman Muhammad, engkau merdeka. Wahsy kemudian tersadar dari lamunannya. Tanpa pikir panjang, setelah jarak dan kondisi dianggap aman dan mapan, ia kemudian menjalankan tugasnya. Dan tugas itu berjalan dengan terlampau baik dan lancar. Di tengah lautan pasukan perang yang saling bunuh-membunuh, Hamzah masih terlalu asyik dengan memainkan pedangnya. Dia tidak sadar bahwa ada bahaya yang sebentar lagi akan menghentikan kehebatannya. Tiba-tiba saja ujung tombak telah membuat langkahnya berhenti. Tombak itu ternyata telah merobek tubuh Hamzah bagian bawah pusar. Untuk peristiwa ini, marilah kita dengarkan sendiri ceritanya dari sang pelaku. Ketika masuk Islam, Wahsy pernah diminta untuk bercerita ketika dia berhasil membunuh Hamzah. Aku adalah seorang Habasyi yang tentu saja mahir melempar tombak, dan lemparanku jarang sekali meleset. Ketika orang-orang mulai berperang di Uhud, aku keluar dan melihat Hamzah di tengah pasukan yang sama-sama kalap dibekap nafsu membunuh. Saat itu Hamzah tak ubahnya unta merah kelabu yang menebar hawa kematian kepada setiap orang-orang yang dilaluinya. Maka tak ada musuh yang dilaluinya kecuali ia mati. Demi Allah, saya kemudian bersiap-siap membunuhnya dengan cara bersembunyi di balik pepohonan agar bisa menerkamnya tiba-tiba. Namun Sibak bin Abdul Uzza tiba-tiba mendahuluiku menyerang Hamzah. Ketika Hamzah melihatnya, ia kemudian berteriak, "Kemarilah anak penjahat kelamin wanita." Hamzah kemudian menerkam kepalanya hingga mati. Saat itulah aku gerakkan tombak yang sejak tadi telah kuarahkan. Ketika kurasa saatnya sudah sangat tepat, tombak kemudian aku lempar dan mengenai pinggang bawah hingga tembus ke bagian depan di antara pahanya. Setelah itu kudekati tubuhnya yang tak lagi bergerak. Kucabut tombakku, kemudian kembali ke tenda dan duduk, karena tugasku hanya itu. Aku membunuhnya semata-mata hanya karena ingin merdeka. Ketika perang usai dengan kemenangan pasukan Quraisy, jenazah Hamzah ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya hancur, hatinya telah keluar dan dikunyah perempuan yang telah menanam benci begitu lama kepada Hamzah, yaitu Hindun bin Utsbah, istri Abu Sufyan.
Semua kesedihan dan kebiadaban itu terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ketika Nabi Muhammad kemudian melihat semuanya, dengan menahan gejolak batin yang sangat luar biasa, beliau berkata sambil lekat memandangi tubuh Hamzah yang terkapar mengenaskan, "Aku tak pernah menderita seperti apa yang kau derita dengan apa yang terjadi padamu ini. Tidak satu pun keadaan yang lebih menyakitkan daripada keadaanku sekarang." Nabi Muhammad lantas menghadap kepada seluruh sahabatnya yang ada di sana. Beliau kemudian membulatkan tekad akan membalaskan perlakuan yang benar-benar kejam ini. Bahkan beliau bermaksud akan melakukan ini pada 30 orang Quraisy. Para sahabat yang mendengar itu kemudian berjanji akan melakukannya, bahkan lebih kejam dengan cara yang tak pernah dilakukan oleh orang Arab manapun sebelumnya. Namun hal itu tentu saja akan menjadi sejarah kelam yang buram ditiru jika benar-benar terjadi. Buktinya Allah masih menjaga kemuliaan dan budi pekerti Nabi Muhammad yang tinggi dengan menurunkan firman-Nya, "Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bi, wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, maka sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Cerita ini kemudian akan kami tutup dengan sebuah kisah yang sedikit aneh, yaitu ketika jenazah Hamzah hendak dikuburkan, Nabi Muhammad tiba-tiba berkata, "Aku benar-benar melihat malaikat sedang memandikan Hamzah, padahal Hamzah adalah syahid yang tidak perlu dimandikan." Sahabat yang lain kemudian bertanya, "Ada apakah gerangan ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab bahwa Hamzah wafat dalam keadaan junub.